Waalaikumsalam. Semoga sampai akhir Ramadan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tak lupa salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada sore hari ini kami dari Puskesmas Kampar diberi kesempatan oleh PJM Kampar untuk memberi materi dengan tema puasa itu sehat. Sebelumnya kita buka Quran surah Al-Baqarah 183. Tentunya kita sudah sering mendengar ya. Alasan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, karena tema yang kita ambil kali ini tentang puasa itu sehat, maka kita mengambil apa sih manfaat dari puasa. Kita tinjau dari segi kesehatan. Sebelumnya, tentu Allah memberi perintah itu tanpa ada yang sia-sia, sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Saya bacakan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berdiri, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dari kitab suci ini, dari firman Allah ini, maka sudah jelas bahwa apa yang Allah perintahkan itu tidak ada yang sia-sia. Termasuk salah satunya puasa di bulan Ramadan ini. Dan itu apa sih manfaat yang bisa diperoleh dengan kita menjalankan ibadah puasa ini? Tentu kita sering sudah mendengar ya, apa saja manfaat berpuasa ini. Diantaranya pertama, bisa menurunkan berat badan. Itu biasanya disukai oleh para ibu-ibu. Yang kedua, bisa menjaga kesehatan jantung. Kemudian diantaranya bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Bisa juga menjaga kesehatan kulit, mengurangi resiko diabetes, kemudian menurunkan kolesterol dalam tubuh, kemudian juga bisa menjaga kesehatan mental. Nah, kita coba untuk kupas sedikit demi sedikit masing-masing poin. Jadi yang pertama, dengan berpuasa itu bisa meningkatkan metabolisme tubuh.
Kenapa? Dari segi kesehatan. Jadi kita ketahui ya, proses metabolisme tubuh ini tubuh ini mencerna makanan antara 6 sampai 8 jam. Nah, jadi saat 4 jam pertama, makanan yang kita konsumsi itu akan dicerna oleh lambung selama 4 jam pertama. Kemudian 4 jam berikutnya itu dikirim usus setelah dicerna di lambung, diproses dengan dibantu enzim-enzim dan asam lambung. Setelah 4 jam kira kemudian dilanjutkan dicerna di usus kecil. Nah, itu selama 4 jam. Kemudian diserap. Jadi perkiraan makanan yang kita konsumsi itu di saluran pencernaan mengalami proses selama 6-8 jam. Nah, sedangkan kita berpuasa kan lebih dari itu ya. Jadi mulai dari sahur hanya jam 4 sampai ke buka itu kira-kira 12 jam. 12, nah 6 jam, 8 jam pertama tubuh melakukan proses pencernaan. 6 jam berikutnya, 6-8 jam berikutnya tubuh mengalami mulai beristirahat. Nah, selama bulan puasa ini ada istilah istirahat untuk sistem pencernaan kita. Sama halnya dengan kendaraan gitu ya, perlu dibersihkan polunya seperti itu. Demikian juga dengan tubuh. Nah, dengan datangnya bulan Ramadan, kita oleh Allah diberi kesempatan tubuh ini untuk beristirahat selama 6-8 jam setiap harinya. Coba bayangkan setiap hari selama 11 bulan tubuh ini melakukan metabolisme secara terus-menerus. Cuma beristirahat berapa jam saat malam? Kan sering kan? Pagi sarapan, siang ngemil lagi, jam 10 ngemil, terus melakukan proses metabolisme, tidak berhenti-henti. Nah, selama bulan Ramadan ini Allah memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk beristirahat. Selanjutnya, nah, dengan adanya proses istirahat itu, ada fase istirahat, maka terjadi penurunan lemak dan penurunan glukosa dalam darah, sehingga itu bermanfaat untuk mengurangi resiko diabetes. Saat penurunan fase istirahat ini pun terjadi peningkatan HDL, yaitu lemak baik. HDL ini lemak baik ya. Jadi ada, kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan kolesterol itu ada pemeriksaan HDL dan LDL. HDL itu high density lipoprotein dan LDL low density lipoprotein. HDL ini lemak baik, LDL ini lemak yang tidak baik. Nah, saat bulan puasa kita akan mengalami peningkatan HDL. Jadi salah satu manfaatnya dengan puasa ini juga akan berefek baik terhadap jantung, karena apa ya, itu tadi ada peningkatan kadar HDL dalam tubuh dan penurunan kadar LDL. Kalau HDL ini berefek baik bagi jantung, LDL ini yang biasanya berpengaruh terhadap pembuluh darah. Manfaat berikutnya yaitu meningkatkan sistem kekebalan. Jadi kadang kita kan secara normal berpikir kalau puasa kemudian asupan makanan kita berkurang, otomatis tubuh akan menjadi lemah, gampang sakit. Padahal tidak seperti itu. Itu terjadi sebaliknya. Pada saat kita berpuasa, Allah meningkatkan
ada limfosit dalam tubuh. Apa limfosit? Limfosit itu salah satu sel darah. Jadi limfosit adalah sel darah putih yang fungsinya meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi pada saat berpuasa, Allah meningkatkan limfosit dalam kadar limfosit dalam tubuh itu bisa 10 kali lipat. Nah, pada kondisi ini maka bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian manfaat berikutnya, puasa dapat meningkatkan kesehatan mental. Bisa. Jadi sebuah studi tentang puasa memberikan hasil gitu ya, ada sebuah studi gitu di luar negeri bahwa puasa itu bisa, dengan berpuasa tubuh ini memproduksi hormon endorfin lebih banyak. Apa itu hormon endorfin? Hormon endorfin ini adalah salah satu hormon bahagia. Jadi ada beberapa hormon bahagia, ada dopamin, ada salah satunya juga endorfin. Nah, endorfin ini dihasilkan saat kita berpuasa itu meningkat. Sehingga kalau hormon endorfin ini meningkat, bisa meningkatkan mood kita. Tapi seperti kita ketahui bahwa hormon ini tidak meningkat drastis, tapi sedikit demi sedikit gitu. Efeknya biasanya kalau misalnya kita berpuasa di hari pertama, hari kedua itu belum terlalu ngefek. Hari ketiga, keempat itu sudah mulai ngefek. Jadi dikeluarkan oleh tubuh ini, hormon endorfin ini dikeluarkan sedikit demi sedikit. Saat hari keempat kita sudah bisa merasakan efeknya, efek tenang, mood baik seperti itu. Sehingga kita sudah bisa pada hari keempat ini kita sudah bisa mengontrol emosi dengan baik. Kemudian salah satu manfaat puasa itu juga bisa mengatasi encok dan sakit sendi. Kenapa bisa? Ternyata dengan berpuasa ada sel yang dihasilkan saat berpuasa, yaitu namanya sel panetral dalam tubuh. Saat disebutkan juga di sebuah penelitian bahwa adanya korelasi antara meningkatnya sel panetral sebagai pembasmi bakteri sehingga radang sendi dan penyebab encok menjadi lebih baik dengan sendiri. Jadi asam urat encok itu disebabkan karena kelebihan asam urat. Nah, dengan adanya sel panetral ini, maka kondisi asam urat biasanya yang mengalami asam urat akan berkurang. Apalagi manfaatnya puasa secara psikologis seperti yang saya sebutkan tadi, bisa menjaga kesehatan mental karena hormon endorfin endorfin, kemudian dopamin itu dikeluarkan secara sedikit demi sedikit. Ada lagi yang bisa menyebabkan kondisi psikologis ini membaik, salah satunya yaitu hormon adrenalin. Nah, hormon adrenalin kalau kita tahu ini sebenarnya hormon ini ya, hormon stres. Kalau kita banyak pikiran, stres gitu ya, hormon adrenalinnya meningkat. Nah, saat puasa hormon adrenalin ini ditekan sehingga bisa menurunkan stres. Kemudian juga
dengan hormon adrenalin ini ditekan, otomatis bisa mengurangi timbulnya LDL. Karena apa? Secara berkorelasi sebenarnya hormon adrenalin ini dapat meningkatkan pembentukan kolesterol dari LDL. Makanya kalau misalnya ya orang, kita kan sering mendengar orang yang suka marah tensinya tinggi gitu. Karena apa? Dengan marah maka hormon adrenalin meningkat. Kalau hormon adrenalin meningkat maka LDL juga meningkat. Jika LDL meningkat, nah LDL ini kan ada di saluran pembuluh darah. Nah, biasanya tensinya akan naik seperti itu. Makanya salah satu manfaat berpuasa untuk mengurangi resiko tekanan darah tinggi dan resiko penyakit jantung. Kemudian manfaat berikutnya, berpuasa itu bisa melatih kita untuk tidak berkata kotor. Jadi biasanya kan gini, saya puasa, ada yang ajak debat, ada yang gitu. Tapi dengan berpuasa kita berusaha untuk menahan diri. Itu salah satu dari sebuah hadis dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, di saat seseorang dari kalian berpuasa, maka jangan berkata kotor dan bertengkar. Jika ada seseorang memakinya atau memukulnya, maka hendaklah ia mengucapkan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, ini mungkin sebagai menambah puasa. Jadi apabila kita berkata kotor, berbohong, bertengkar, ada ucapan-ucapan negatif yang kita sampaikan, ucapan-ucapan itu akan terkumpul, ada bagian otak namanya prefrontal di bagian depan. Jadi di bagian depan otak itu ada tiga bagian. Jadi bagian depan paling depan ini ya, ada untuk menambah wawasan, jadi ilmu pengetahuan, kemudian watak dan kebiasaan, watak juga. Kemudian yang terakhir ini untuk bagian-bagian yang negatif, itu terkumpul di situ. Ada titik-titik di otak depan ini, ada bagian-bagian yang terkumpul di sana. Jadi misalnya nih, kita biasa belajar. Nah, apa ilmu yang kita dapatkan itu terkumpul di otak bagian depan. Kita berkata kotor juga ada terkumpul di bagian depan, tapi terpisah, dikumpulkan kalau ada bagian itu. Watak juga seperti itu. Nah, salah satu fungsi kita berbicara manfaat puasa ya. Saat berpuasa, saat Ramadan, maka kita dianjurkan untuk melakukan sholat malam, tarawih dengan banyak rakaat. Di situ salah satu fungsinya sujud ya. Dengan memperbanyak sujud, maka aliran darah yang dipompa oleh jantung akan semakin banyak mengalir ke otak. Jadi kalau posisi bisa dibayangkan ya, posisi kita saat sujud,
aliran darah itu akan mengalir ke otak. Nah, saat mengalir ke otak itu, apabila kita melakukan dengan tumakninah, dengan santai, tumakninah, tidak dengan cepat-cepat gitu ya. Jadi saat kita posisi duduk, maka aliran darah dari jantung akan dialirkan ke otak salah satunya. Nah, otak ini kan membawa aliran darah ini kan membawa nutrisi, membawa oksigen. Otomatis pada saat itu otak akan ternutrisi oleh sari-sari makanan dan oksigen. Salah satunya, inilah ke mahasiswa Allah ya. Jadi saat kita melakukan sujud, otak bagian depan yang berfungsi mengisi tentang ilmu-ilmu itu ternutrisi oleh oksigen, oleh sari-sari makanan. Dan yang berisi tentang hal-hal negatif itu dibersihkan, dibawa kembali olehnya untuk dibawa ke jantung. Maka bersama Allah dengan ciptaannya ya. Jadi memang Allah itu menciptakan segala sistem dalam tubuh kita ini tanpa sia-sia. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa salah satu manfaat puasa itu meningkatkan fungsi otak, itu penjelasannya tadi. Salah satunya saat kita memperbanyak sujud di saat bulan Ramadan, maka asupan oksigen, asupan sari makanan akan lebih banyak mengalir. Oleh karena itu, marilah di hari-hari terakhir Ramadan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kemudian bisa kita sebarkan kepada saudara-saudara, kepada teman. Bahwa sebenarnya memang Allah menciptakan Ramadan itu tanpa sia-sia. Marilah selain kita memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, marilah kita memperbanyak sujud. Di sela-sela sujud itu kita langitkan kepada kita, semoga di Ramadan tahun ini semua hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, sedikit sharing ilmu tentang manfaat puasa dari segi kesehatan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.